Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najr Ramadan dari kelas reguler B Prodi Bisnis Digital dengan NPM 251104040062. Saya akan melakukan tugas akhir semester yang diamanahi oleh guru kita, dosen kita, yaitu Pak Andri itu sendiri. Saya akan membahas terkait dua tema yang dijadikan satu, yaitu antara tema HAM dan juga tema demokrasi. Itu sesuatu yang menarik ketika HAM berbicara di negara demokrasi, wabil khusus negara Indonesia. Kadang orang-orang memuji bahwasanya negara demokrasi merupakan rumah bagi hak asasi manusia. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan negara demokrasi mampu memberikan hak untuk rakyatnya untuk memilih, hak untuk hidup, hak untuk bersuara, hak untuk berbeda pendapat, kebebasan untuk berpendapat. Tapi apakah negara mampu untuk selalu menjamin hak-hak itu sendiri? Kalaupun memang demokrasi itu sebagai jawaban, lantas mengapa negara-negara demokrasi ini, walaupun khusus Indonesia, masih terjadi pelanggaran HAM? Bahkan para pelakunya ini acapkali tidak ditindaklanjuti oleh aparat ataupun negara. Ya, kalaupun itu ditindaklanjuti, itu hanya seperti seremonial saja. Bahkan negara kita sekarang dipimpin oleh pelanggar HAM. Lalu memang negara demokrasi ini memberikan peluang untuk ke rakyatnya, untuk masyarakatnya, untuk menentukan arah tujuan negara ini, mau dibawa kemanakah negara ini. Tapi yang namanya negara demokrasi seringkali terjadi paradoks, yang dimana di dalamnya ketika suara mayoritas menentukan segalanya, terkadang si hak minoritas ini sedang terganggu, bahkan diskriminatif ataupun disingkirkan. Sejarah memang berbicara bahwasanya negara Indonesia cukup baik untuk menjalankan demokrasi ini. Pemilu berjalan dengan baik walaupun dimulai dari zamannya SBY. Lalu negara mampu memberikan hak untuk berbeda pendapat walaupun terkadang dibungkam ataupun dibatasi. Jadi itu menunjukkan bahwasanya demokrasi ini bukanlah garis akhir dari perjuangan HAM, melainkan ini adalah alat ataupun manifestasi dari apa-apa yang akan kita capai. Jadi ya, demokrasi adalah alat untuk mencapai cita-cita kita itu sendiri. Dan sebetulnya hak asasi manusia ini tidak boleh bergantung pada popularitas. Hak untuk hidup, hak untuk berbicara, hak untuk mendapatkan keamanan ataupun perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan keadilan tidak boleh ditentukan dari seberapa banyak dia bersuara atau kalangan mereka bersuara, ataupun dari tren politik yang sedang berkuasa. Melainkan hak asasi manusia itu ya harus bisa dijamin oleh negara itu sendiri tanpa ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Itu sudah terjamin di Undang-Undang UUD 1945. Lalu ada dua kalimat terakhir. Demokrasi tanpa perlindungan HAM hanyalah kekuasaan mayoritas, dan HAM tanpa demokrasi adalah cita-cita tanpa suara. Itu hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.